Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik dan sehat selalu. Dan kali ini sebuah film berjudul Brick Mansion akan menghapus semua jiwa-jiwa keresahan kegalauan kalian semua. Lalu bagaimana kisah selengkapnya? Next! Police checkpoints separate Brick Mansions from the rest of the city. Mengawali kisah, kita akan diperlihatkan dengan sedang diadakannya sebuah pertemuan para investor pengusaha di mana Bapak Wali Kota kemudian meyakinkan mereka semua untuk mendukung rencana proyek pembangunannya yang digadang-gadang akan menjadi kota masa depan yang baru di sebuah wilayah yang disebut Brick Mansion. Do you envision for the people currently living there? Lalu berfokus pada Lino, seorang gangster yang sedang bersembunyi setelah berhasil menculik 20 kg garam haram yang sebelumnya akan diedarkan di wilayahnya. Sementara itu dua anggota Lino yang sedang menjaga-jaga di luar apartemen kedatangan tamu gangster yang bernama K2 yang diutus oleh bosnya untuk mencari Lino dan mengambil kembali 20 kg heroin yang telah diculik oleh Lino sebelumnya. Tora lalu mengatakan jika Lino sedang berada di luar dan menyuruh K2 segera meninggalkan tempat tersebut. Namun K2 yang percaya jika Lino masih berada di dalam sehingga dia lalu melenyapkan mereka dan masuk ke apartemen tersebut. Lino yang mendengar keributan di bawah apartemen segera melenyapkan heroin tersebut. Lalu kemudian terjadilah aksi kejar-kejaran dan tembak-menembak dan K2 dan seluruh anggotanya kesulitan tak berdaya untuk menangkap Lino yang begitu lincah cepat dengan melakukan lompatan dari gedung satu ke gedung yang lainnya, benar-benar membuat semua anak buah K2 kewalahan untuk bisa menangkapnya. Scene kemudian berpindah ke seorang petugas polisi yang bernama Demian yang melakukan misi penyamaran sebagai seorang gangster narkoboy dan sedang merilis target berikutnya. Di mana pada suatu pertemuan para pebisnis narkoboy yang diketuai oleh seorang pria bernama, untuk mempermudah kita sebut saja dengan Santi, dia diajak untuk bersamanya ke Brick Mansion untuk melihat langsung penyimpanan barang haram tersebut di sana. Scene beralih ke markas bosnya K2 yang bernama kita sebut saja Retno, di mana sedang menyiapkan sarapan paginya. Tiba-tiba K2 dan anggotanya muncul dengan wajah kusam membawa pulang tangan kosong, gagal mendapatkan heroin bernilai puluhan miliar tersebut dan membuat Retno geram sampai selera makannya hilang. Kecewa, Retno kemudian menembak setiap anak buahnya yang tidak bisa memberikan cara untuk bisa menangkap Lino. K2 yang berada di ujung tanduk pun segera mengatakan jika Lino memiliki seorang pacar bernama Lola yang bisa dijadikan sebagai tawanan supaya Lino bisa keluar dari persembunyiannya. Tak lama kemudian Santi dan rombongannya sudah tiba di penyimpanan barang haramnya yang ternyata berkedok tempat pencucian pakaian. 20 key, 20. It's a rush. Saat Santi memberikan Demian GPS rute pengantaran barang haram tersebut, tiba-tiba salah seorang anak buahnya melihat sebuah mobil pasukan polisi di luar yang sedang mengintai mereka. Santi yang kemudian mengira bahwa Ceceplah yang telah membocorkan informasi keberadaan mereka, kemudian ditembak padahal Demianlah yang sudah merencanakan ini semua. Nobody move. Put him in the tent. I'm Detective Collier. Setelah berhasil meringkus Santi, Demian lalu pulang ke rumah dan melihat foto mendiang ayahnya yang menurut informasi sebelumnya, ayahnya ini tewas di tangan Retno sehingga target selanjutnya dijadikannya sebagai ajang balas dendam buat kematian ayahnya. Scene berpindah ke K2 dan rekannya yang perempuan yang bernama kita sebut saja Risa. Terlihat mereka sedang keluar dari perbatasan Brick Mansion untuk pergi menjemput paksa pacarnya Lino yang bernama Lola yang sedang bekerja sebagai karyawan di salah satu kafe terdekat. Beberapa hari kemudian Demian berkunjung ke rumah kakeknya. Rupanya beliau juga mengikuti berita trending topik beberapa hari ini, tetapi itu justru membuatnya tidak senang dengan hasil yang dicapai oleh Demian.
Lalu kemudian kakeknya menuturkan jika Demian berjanji untuk berhenti dari misi penyamaran tersebut, maka dia juga akan berhenti dari kebiasaannya selama ini mengkonsumsi asap rokok. Beralih ke markas Retno, terlihat Lola yang sedang dibawa oleh K2 dan Risa untuk mempertemukannya dengan Retno. Di sana Lola kemudian mengaku jika dirinya sudah lama tidak memiliki hubungan apapun dengan Lino, yang kemudian berimbas pada K2 yang mendapatkan sindiran sorotan mata tajam dari Retno karena sebelumnya mengaku-ngaku jika Lola adalah pacarnya Lino. Ketika Retno mulai mengancam Lola, tiba-tiba Lino muncul dari atap gedung tersebut dan meminta Retno supaya menghentikan edaran heroin di wilayah Brick Mansion sebelum akhirnya dia membalikkan keadaan dengan berhasil menyandera Retno untuk membawa Lola keluar dari markas tersebut, markas yang dipenuhi dengan para gangster bersenjata lengkap yang tak bisa berkutik sedikit pun tanpa adanya perintah dari Retno. Melalui sebuah mobil kesayangannya Retno, Lilo dan Lola kemudian membawa Retno pergi dari sana sehingga akhirnya terjadilah aksi kejar-kejaran dan tembak-menembak. Sampai di perbatasan, Lino kemudian menyerahkan Retno pada petugas di sana, di mana pada saat yang sama K2 dan anggota gangster lainnya dengan senjata lengkap berada di luar dan sedang mengepung gedung polisi perbatasan tersebut. Lalu permintaan Lino pun kemudian diterima oleh Mike. Tetapi tiba-tiba keadaan berbalik di mana Mike memerintahkan anak buahnya untuk membebaskan Retno dan menangkap Lino karena ternyata Mike dan Retno selama ini telah menjalin hubungan bilateral yang cukup baik dan saling menguntungkan di antara kedua belah pihak. Setelah memasukkan Lino ke dalam sel, Retno kemudian membawa paksa Lola, lalu Mike menasihati Lino jika yang terlihat sekarang ini adalah bagian cara kerja kita hidup di dunia, yang setelah mendengar itu Lino yang memiliki riwayat tekanan darah tinggi langsung menghabisinya. 3 bulan berlalu, kemudian Demian mendapat panggilan dari Bapak Wali Kota untuk menerima mandat penugasan terbarunya. Di ruangan Wali Kota, terlihat ada 2 orang pejabat tinggi negara, masing-masing bernama Detektif Berry dan Mayor Reno. Tetapi kita sebut saja Berry dan Reno. Berry, teman akrab mendiang ayahnya Demian, sedangkan Reno, angkatan darat yang berasal dari negara tetangga, kedatangannya untuk membantu Pak Wali Kota. Pak Wali Kota kemudian mengutarakan jika situasi sekarang ini memerlukan seorang yang terbaik yang bisa menjalankan sebuah misi mengerikan di mana sebuah koper berisikan bom aktif yang berada dalam mobil pemerintah telah berhasil dibajak oleh para gangsternya Retno yang jika koper tersebut terbuka maka otomatis bom akan terpicu dan harus segera dihentikan dalam kurun waktu 10 jam. Sempat menolak karena desakan waktu yang diberikan begitu sangat singkat, tetapi ternyata Demian akan ke sana bersama dengan seorang tahanan narapidana yang memang sebelumnya hidup di wilayah tersebut, di mana pria tersebut adalah Lino. Setelah membawa masuk Lino ke mobil pengangkut tahanan, terlihat ada seorang tahanan lain yang dimasukkan ke mobil yang sama dan ternyata itu adalah Demian yang sedang menyamar sebagai seorang tahanan, lalu kemudian mobil tersebut berangkat. Di tengah perjalanan, Demian kemudian berhasil membuka borgol di tangannya sembari mengatakan pada Lino jika dirinya akan kembali kepadanya setelah menghajar 2 petugas yang membawa mereka berdua. Setelah truk dikuasai, Demian kemudian membuka borgol Lino dan mereka pun berdua mulai mengutarakan rencananya masing-masing yang ternyata memiliki kesamaan tujuan dan target yang sama, yaitu untuk menuju ke wilayah Brick Mansion. Demi sebuah misi balas dendam, Demian akan menangkap dan meringkus Retno karena telah membunuh ayahnya, sementara Lino memiliki dendam pribadi karena Retno sudah berani menculik mantan pacarnya. Dan sebenarnya semua ini merupakan sandiwara akal-akalan jebakan Demian yang sudah mengatur siasat sebelumnya supaya dirinya bisa masuk ke dalam Brick Mansion bersama dengan Lino. Dengan menerobos dinding perbatasan, mereka akhirnya bisa masuk ke dalam. Akan tetapi, saat hendak akan berhenti, tiba-tiba rem mobil macet yang kemudian dengan terpaksa mereka menghentikannya dengan menabrak sebuah mobil milik salah seorang gangster di wilayah tersebut. Dan ternyata, Lino bukanlah seorang yang mudah diperbodohi. Lino mengetahui jika Demian adalah seorang polisi yang sedang menyamar. Sehingga, secepatnya dia memborgol Demian, lalu kemudian meninggalkannya di mobil tersebut. Tak lama kemudian datanglah pria berperawakan tubuh besar dan bertato yang merupakan pemilik mobil yang ditabrak dan
Sementara di markas Retno terlihat dia sedang menyampaikan informasi tentang kaburnya Lino kepada Lola dengan tidak menyadari jika Lino sedang mengamati mereka dari kejauhan. Lalu kemudian Lino yang juga sedang keasikan memantau Lola tidak menyadari jika Damian akan muncul tiba-tiba dan ternyata sebuah GPS diam-diam telah diselipkan ke kantong celananya Lino sehingga Damian dengan begitu gampang bisa menemukan keberadaannya dan membalik borgol Lino. Ketika Damian akan pergi meninggalkan Lino, Lino kemudian mengungkapkan jika Damian tidak akan mampu dan menyelesaikan misi tersebut terkecuali jika bom yang diceritakan itu benar adanya. Maka dia bisa membantu dan mengeluarkan Lola sebelum bom tersebut melenyapkan mereka semua. Lino kemudian membuat rencana dengan menelpon Retno jika dia dan temannya akan menuju ke tempatnya. Tiba di sana mereka berdua tampak santai, begitu tenang berjalan dan melewati para penjaga tempat tersebut. Mereka berdua masuk ke dalam sambil diiring-iringi oleh puluhan anggota gangster yang bersenjata lengkap, lalu meminta untuk mempertemukan mereka dengan Retno. Sementara Retno yang sedang melakukan aktivitas kebiasaannya tiba-tiba dikagetkan dengan kemunculan Lino dan Damian yang setelah mengetahui jika dia adalah seorang polis, Retno kemudian mengakui keberanian Damian yang punya nyali masuk ke wilayahnya membawa sebuah misi untuk mematikan sebuah bom aktif. Tetapi Retno malah melelang bom tersebut sebab dia lebih tertarik dengan uang ketimbang takut dengan bom yang kurang lebih 1 jam lagi akan meledak. Sebelum bom dilelang, Damian dan Lino meminta untuk terlebih dahulu melihat bom tersebut dan juga Lola, yang dimana setelah mereka melihatnya ternyata bom tersebut sudah dalam posisi siap untuk diluncurkan, sementara Lola terlihat dirantai dengan bom tersebut yang jika tidak segera dihentikan, Lola dipastikan akan terbang tinggi bersama bom, lalu mendarat dan meledak bersama bom tersebut. Lino yang melihat kejadian tersebut lantas terbawa emosi dan sempat melakukan perlawanan, tetapi kemudian dia tidak bisa berkutik melawan gangster bersenjata. Lalu kemudian Retno melelang kembali bom tersebut dan lebih gilanya yang membuat penawaran adalah anak buahnya sendiri, sehingga secepatnya Damian melakukan penawaran dan terjual dengan $30 juta memakai metode via transfer antar bank. 30 million it is. 30 billion. City's damn near broke. That's a wrap. Sending the money. Sementara bukti transfer uang belum bisa dicek, Lino dan Damian dibawa lalu dimasukkan ke dalam sebuah kamar tahanan sampai setelah bank dibuka dan memastikan uangnya masuk ke rekeningnya Retno. Di mana sebelum meninggalkan ruangan tersebut, K2 sempat menitip pesan pada anak buahnya jika kedua orang tersebut lebih berharga nyawanya ketimbang nyawanya kita berdua, sehingga dia harus menjaganya baik-baik. Di dalam ruangan tersebut, Damian kemudian berterus terang pada Lino jika sebenarnya uang tersebut hanyalah rekayasa dirinya untuk mengulur waktu dan menyarankan supaya segera mencari solusi agar mereka berdua bisa keluar dari sana, karena Bapak Wali Kota tidak sanggup menebus sejumlah uang yang diminta oleh Retno. Dengan kejeniusannya, Lino yang berpura-pura kesulitan bernafas membuat penjaga kamar mendadak panik lalu mengajak mereka berdua keluar untuk segera menemui Retno. Dan kesempatan itu dimanfaatkan oleh mereka berdua untuk kabur dari sana. Dan setelah lolos dari lantai atas, mereka kemudian berhasil merampas sebuah mobil miliknya Retno dan lalu kemudian akhirnya aksi ngebut-ngebut mereka berdua terhenti karena tiba-tiba ada serangan dari atap gedung yang menyerang mereka berdua dengan menggunakan sebuah senjata sniper. Kewalahan menghindar dari penembak tersebut, mereka berdua dengan cepat lari menuju dan bersembunyi di sebuah mobil bus sampai kemudian K2 dan anggotanya berhasil menemukan lalu menembak mereka berdua sampai ratusan peluru yang terbuang percuma. Setelah berhasil melewati beberapa cobaan di bawah, tiba-tiba penembak sniper di atap gedung menembak Damian yang untungnya cuma mengenai kulit tipis telinganya. Lalu kemudian saat hendak menembaknya kembali,
Sin kemudian berpindah ke gedung wali kota, diinformasikan dari bagian gedung pertahanan jika satelit menangkap adanya sinyal misil bom di wilayah Brick Mansion. Sebuah bom yang jika diluncurkan maka kota akan hancur lebur, tak ada satupun manusia yang bisa lari apalagi mengungsi dari misil yang memiliki radius jangkauan 5 mil. Di sisi lain, Retno mulai geram dengan perlakuan pemerintah yang sudah berani menipu dirinya. Uang simpanan dalam tabungannya bukannya bertambah, malah dikuras habis oleh seorang oknum, di mana tepat di waktu yang bersamaan ketika Retno sudah siap melakukan peluncuran roket bom, tiba-tiba Damian pun akhirnya berhasil melumpuhkan bom tersebut untuk sementara waktu. Hal itu kemudian membuat Retno semakin naik radang lalu memerintahkan seluruh anak buahnya untuk keluar bertempur, sementara dirinya membawa Trey untuk mengawalnya menuju ke lokasi bom tersebut. What was that? Looks like they shot out the launch mechanism. Di gedung, Bapak Wali Kota, Barry dan Reno mulai terlihat tidak tenang dengan situasi tersebut, entah apa yang sebenarnya terjadi di kota Detroit tersebut. Hey, what are you doing? Dan akhirnya Damian dan Lino tiba di gedung lokasi bom berada. Namun untuk menuju ke atas, mereka harus melewati Trey, seorang tukang pukul Retno yang mampu merobohkan dinding beton dengan pukulannya. Tetapi dengan kejeniusannya Lino, dia menjerat dan mengikat Trey dengan tali, lalu memukul kepalanya dengan batu bata yang sangat besar, hingga akhirnya Trey tumbang dan mereka kemudian menuju ke atap gedung. Sementara Retno yang sudah duluan berada di sana segera mengaktifkan kembali misil bomnya lalu akan meluncurkannya. Tetapi kemudian tiba-tiba Yaps, Retno akhirnya mengurungkan niatnya untuk menghancurkan kota tersebut. Ternyata di balik kebrutalannya, Retno masih punya hati nurani yang begitu besar pada jutaan manusia di kotanya, sehingga dia memilih untuk tetap jadi pebisnis dan menyuruh Risa untuk membebaskan Lola, lalu mengajaknya pergi dari sana karena sesaat lagi Damian dan Lino akan datang mematikan bom tersebut. You gone soft. You watch your tone, woman. Tidak ingin menjadi pelenyap jutaan nyawa manusia, Risa menyikapi tindakan yang dilakukan oleh Retno sudah menyimpang dari rencana sebelumnya, sehingga dia langsung menembak Retno dan tetap akan meluncurkan bom tersebut. Tetapi, nasib berkehendak lain. Lola cepat menjepit lehernya Risa, lalu melepasnya dari atap gedung dan Risa pun akhirnya menuju ke dunia peradaban berikutnya. Tak lama kemudian, Damian dan Lino muncul. Damian yang memang punya dendam pribadi terhadap Retno menyuruh Lino untuk menekan angka kode yang dikirim oleh Reno, sementara dia menginterogasi terlebih dahulu Retno sebelum meringkusnya. Damian lalu menyinggung perihal tentang soal kematian ayahnya yang kemudian ditanggapi oleh Retno jika itu adalah sebuah jebakan terhadap dirinya yang dilakukan oleh oknum aparat dengan sengaja menaruh jasad ayahnya di depan pintunya lalu menebarkan fitnah di mana-mana jika dirinya telah membunuh mendiang ayahnya. Padahal yang melakukan perbuatan keji itu adalah bawahannya sendiri dan Retno melihat semua kejadian tersebut melalui rekaman kamera CCTV penjagaan. Sementara itu Lino curiga dengan kode yang dikirim oleh Reno dan Bapak Wali Kota karena kode tersebut sama dengan kode wilayah Brick Mansion sehingga Lino berusaha menghalangi Damian dan mencoba membujuknya untuk memikirkannya kembali karena instingnya berkata angka tersebut untuk mengaktifkan bomnya bukan untuk mematikannya. Sementara itu Damian menganggap kesamaan angka adalah sebuah kebetulan saja sehingga adu jotos pun terjadi di antara keduanya. Sementara bom waktu terus berputar dan 20 detik yang tersisa, tiba-tiba Lino mengingatkan Damian seperti ini. How come the van had no traces of that harpoon anywhere on it? Countdown completed. Semuanya berlalu, bom tersebut tidak meledak dan semua kecurigaan yang dikatakan oleh Lino semuanya terbukti benar. Why would it start now? Let's give it back. Setelah itu Damian mengajak Lino lalu membawa bom tersebut bersama Retno dan ratusan pasukan gangsternya menuju ke gedung wali kota. Di sana para gangster membabi buta dengan menghajar semua para petugas penjaga gedung sampai menguasai gedung tersebut. Sementara itu di ruang wali kota semua kelihatan resah kecuali Reno yang cukup yakin jika Damian akan tetap melakukannya. Di mana tanpa mereka sadari, Damian dan Lino sudah berada di sana dan Hey, you boys remember Lino?
Dengan pengawalan super ketat para gangster, Damian yang berpura-pura lupa dengan kode angka belakangnya kemudian menekan angka-angka yang masih diingatnya. Sontak hal tersebut membuat Barry dan Reno begitu sangat ketakutan dan menyuruh Damian untuk segera menghentikannya. Lalu kemudian Retno mengingatkan Damian jika kodenya adalah 6 dan meminta Bapak Wali Kota yang harus mengeksekusinya. Dan pada akhirnya Bapak Wali Kota mengakui jika semua adalah perbuatannya, dan karena misi Damian hanya mematikan bom, maka misi dianggap selesai. Sementara Bapak Wali Kota tidak menyadari jika ada media di sana yang telah merekam pembicaraannya dan akan menyiarkannya. 24 jam kemudian Wali Kota ditangkap dan dinyatakan bersalah dengan pernyataannya sebelumnya. Situasi kembali normal, semua fasilitas akan dibuka dan proyek pembongkaran tembok pembatas bulan depan akan dihancurkan. Sementara Damian sejenak berkunjung ke Brick Mansion, menyapa K2, lalu mengunjungi Lino yang kini tinggal bersama Lola dan Retno siap untuk memenangkan pemilu pertamanya. Sementara kakeknya tanpa asap rokok selama-lamanya. Tamat dan semoga Retno menang, amin. Dan apa yang terlihat belum tentu nyata, yang nyata belum tentu terlihat. Kenyataannya adalah semuanya tiada mustahil, semua akan terlihat pada saat yang tepat dan semuanya akan bahagia. Saya dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan mohon maaf bila ada salah kata yang terucap, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.